Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Executive Information System. Sebelum ke materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Yang pertama saya, Misbahul Anam. Saya Selviana Damayanti. Saya Elida Bundiani. Saya Vianika Iskijwita. Saya Sofia Piani. Saya Sindiawati. Dan berikut materi yang akan kami sampaikan. Stay tune. Oke, yang pertama ada pengertian EIS. Istilah eksekutif sendiri memang diterangkan secara bebas. Eksekutif sering dikaitkan dengan perencanaan dan jangka panjang dan berorientasi pada kesejahteraan perusahaan. Jika tidak ada sistem informasi eksekutif dan hanya ada sistem informasi fungsional, manajer puncak akan menerima semua informasi dari subsistem fungsional, dan para eksekutif harus menyarikan dan mensintetiskan data menjadi suatu bentuk yang berarti bagi mereka. Sistem informasi eksekutif membebaskan eksekutif dari tugas tersebut. Berikut ini beberapa pandangan tentang apa yang harus dilakukan oleh eksekutif. Secara eksekutif informasi sistem atau EIS, secara umum sistem informasi eksekutif dikembangkan seperti mainframe, program berbasis komputer. Tujuannya adalah untuk melindungi sekumpulan data dan untuk menyediakan kinerja penjualan atau statistik riset pemasaran. Untuk membuat keputusan seperti halnya petugas keuangan, direktur pemasaran, dan petugas eksekutif pemimpin. Objektif adalah untuk mengembangkan aplikasi komputer itu akan menyoroti keterangan untuk memuaskan eksekutif sendiri kebutuhan. Secara khas, sebuah EIS menyediakan datanya perlu untuk mendukung keputusan level eksekutif daripada data bagi seluruh perusahaan. Hari ini aplikasi dari EIS tidak hanya pada hierarki perusahaan, tetapi juga di komputer pribadi pada satu daerah jaringan lokal. EIS sekarang sebagai platform perangkat keras komputer dan mengintegrasikan keterangan menyimpan pada mainframe, mesin komputer pribadi, dan mini komputer. Sebagai beberapa perusahaan jasa, klien mengadopsi sistem informasi perusahaan yang terakhir. Karyawan dapat mempergunakan komputer pribadi mereka untuk memperoleh akses ke data perusahaan dan memutuskan data yang ada relevan untuk pembuatan keputusan mereka. Perbuatan pengaturan ini semua mampu untuk menyesuaikan akses mereka ke perusahaan sesuai data dan menyediakan keterangan relevan terhadap keduanya, bagian atas dan tingkat yang lebih rendah di perusahaan. Komponen eksekutif sistem. Secara umum, komponen dari EIS dapat tergolong seperti A. Hardware atau perangkat keras. Ketika membicarakan tentang perangkat keras, untuk satu lingkungan EIS kita harus memfokuskan pada perangkat keras yang dibutuhkan pertemuan eksekutif. Eksekutif harus dilaksanakan yang pertama, dan kebutuhan eksekutif harus didefinisikan sebelum perangkat keras dapat terpilih. Perangkat keras komputer dasar diperlukan untuk suatu EIS meliputi 4 komponen. Yang pertama, input device atau alat masukan file penyimpanan data, kemudian output device atau alat keluaran. Faktor-faktor penentu keberhasilan sistem informasi eksekutif. Yang pertama, sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. Eksekutif tingkat puncak lebih baik CIO karena harus berfungsi sebagai sponsor eksekutif EIS dengan mendorong penerapannya. Yang kedua, sponsor operasi. Kalau sponsor eksekutif sibuk dapat diberikan kepada eksekutif lebih rendah. Misal wakil presiden eksekutif. Sponsor operasi bekerja sama dengan eksekutif, pemakai, dan spesialis informasi untuk memastikan pekerjaan itu terlaksana. Yang ketiga, staf jasa informasi yang sesuai. Tidak saja mengerti teknologi informasi, tetapi juga mengerti cara eksekutif menggunakan sistem itu. Yang keempat, teknologi informasi yang sesuai hardware dan SPW, tidak lebih dan tidak kurang. Yang kelima, manajemen data. Data harus selalu mutakhir dengan mengidentifikasi tanggal dan jam dimasukkan dalam sistem. Juga perlu analisis melalui drill down dengan bertanya kepada manajer data atau keduanya.
Langkah-langkah eksekutif untuk meningkatkan sistem informasi. 1. Menyimpan inventarisasi dari transaksi informasi yang masuk, yaitu memelihara rekor data dan menyimpan ke database dan dapat dibuat laporan. 2. Merangsang terjadinya sumber yang bernilai tinggi. Dengan adanya sumber yang bernilai tinggi, maka eksekutif mengkomunikasikan sumber tersebut ke setiap anggota dengan melakukan konferensi. 3. Mengambil manfaat dari peluang yang ada. Ketika informasi datang, eksekutif harus dapat memperolehnya. 4. Menyesuaikan sistem dengan kebutuhan perorangan. Eksekutif menggunakan gaya atau pengumpulan informasi yang berbeda. 5. Memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan staf pelayanan informasi untuk mengembangkan sistem dalam perusahaan itu sendiri. Alasan EIS dibutuhkan untuk kebutuhan informasi yang up to date. Beberapa alasan mengapa EIS yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai macam kebutuhan akan informasi yang up to date. A. Eksternal, meningkatkan kompetisi, lingkungan yang dengan cepat berubah, keharusan untuk selalu proaktif, kebutuhan untuk mengakses eksternal database. B. Internal, kebutuhan akan informasi yang up to date, kebutuhan akan komunikasi, kebutuhan akan informasi yang lebih akurat, kebutuhan untuk meningkatkan keefektifan. Tujuan dari Executive Information System adalah menghasilkan target informasi yang selalu up to date untuk meningkatkan performance dari suatu perusahaan dengan memberikan perhatian khusus pada tujuan akhir dan prioritas dari perusahaan tersebut. Kelebihan dan kekurangan Executive Information System atau EIS. Kelebihan Sistem Informasi Eksekutif SIE tersebut yang pertama, mempermudah para eksekutif untuk menggunakan pengalamannya dalam dunia komputer. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari keterangan rangkuman perusahaan. Yang ketiga, keterangannya disediakan semakin mudah dimengerti. Yang keempat, biasanya menawarkan efisiensi untuk membuat keputusan. Yang kelima, melakukan penyaringan data untuk manajemen. Selanjutnya ada kekurangan Sistem Informasi Eksekutif SIE, yaitu yang pertama, memiliki fungsi yang terbatas, tidak dapat melakukan perhitungan kompleks. Yang kedua, pada perusahaan kecil mungkin membutuhkan biaya lebih untuk membuat implementasi. Yang ketiga, karena sistemnya besar sehingga sulit untuk mengaturnya. Yang keempat, pembuatannya harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi eksekutif senior. Yang kelima, eksekutif mungkin menghadapi beban terlalu berat untuk membuat keterangannya. Contoh beserta alasan penggunaan SIE pada suatu perusahaan. Di Indonesia sudah banyak perusahaan yang telah menggunakan sistem informasi eksekutif, contohnya yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri yang didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. 4 bank milik pemerintah yang bergabung menjadi Bank Mandiri tersebut adalah Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Selanjutnya dilakukan benchmarking aplikasi master yang dilakukan di IBM Center Rochester dan diketahui bahwa master tidak dapat memenuhi kebutuhan Bank Mandiri. Dari sini, pihak manajemen Bank Mandiri sepakat untuk mengganti core banking sistemnya dengan sistem off the shelf from the market yang dapat mendukung bisnis dan visi Bank Mandiri dan tidak mendesain ulang sistem master. Setelah itu dilakukan penggantian sistem master ke sistem emas Enterprise Mandiri Advanced System yang proyek pilotnya dilakukan dalam 2 tahap. Sistem emas dijalankan senilai 173 juta US dollar selama 3 tahun yang mencakup 4 inisiatif utama, yaitu yang pertama, memperkaya dan memperbarui delivery channel. Yang kedua, membangun sistem core banking baru yang terintegrasi. Yang ketiga, membangun MIS didukung teknologi data warehouse terkini. Yang keempat, memperkuat dan memperbarui sistem infrastruktur yang reliable untuk mendukung penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan konsisten. Maka dibentuk Enterprise Information Architecture yang bersifat agile dan adaptif dan comply dengan BEST 2. Saat ini, sebagian besar proses pelaporan telah berjalan secara otomatis. Meski terdapat beberapa yang masih diperlukan adanya intervensi atau pengontrolan dari unit terkait dalam hal ini. Eksekutif untuk dilakukan adjustment sesuai keputusan manajemen maupun adanya temuan audit internal dan eksternal.
Nah, untuk kesimpulannya, Sistem Informasi Eksekutif atau EIS memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan sistem informasi dewasa ini. Sistem Informasi Eksekutif EIS merupakan sistem terkomputerisasi yang memberi eksekutif akses yang mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor keberhasilan kebutuhannya. Untuk sarannya, dalam sistem informasi komputerisasi atau elektronik dapat memungkinkan semua orang untuk bisa mengakses informasi yang ada, baik informasi yang bersifat umum maupun yang khusus atau rahasia. Dengan demikian, maka harus ada sistem pengamanan yang sangat baik untuk menjaga informasi khusus atau data-data yang bersifat rahasia tersebut.